Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Sahabat pemirsa muhibbin muhibbat channel Memori Santri rahimakumullah, khususnya kepada semua pengamal kitab Al-Quswa fil Ad'iyah war Ruqa, semuanya saja yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam pengajian kita kitab Al-Quswa fil Ad'iyah war Ruqa. Setelah beberapa waktu pengajian ini mengalami kevakuman, untuk itu kami mohon doa dan restu serta dukungan dari panjenengan semuanya, sehingga pengajian ini menjadi pengajian yang istiqomah, terlebih lagi adalah menjadi pengajian yang membawa manfaat serta barokah bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita buka pengajian ini dengan bacaan umul kitab. Talaban liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah suhulati umurina khusuli maqasidina wa li qada'i hawaijina hawaiji dunya wal akhirah. Hadratan Nabiul Mustafa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina khasah kulli man ajazana bima fi hadzal kitab, dan semua pengamal kitab Al-Ghunyah semoga senantiasa mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita. Pada kesempatan kali ini kita berada pada halaman 26, tepatnya pada poin 11 dengan tema doa Sayyidah Aisyah ketika tertimpa masalah yang berat. Jadi doa ini adalah doa yang diamalkan oleh Sayyidah Aisyah ketika tertimpa masalah yang berat, di mana beliau dulu pernah difitnah dan dibully selingkuh, ya. Ceritanya panjang, ini diantaranya diterangkan di dalam kitab Tafsir Al-Alusi. Di sana dikatakan begini, an Anas bin Malikin, diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata, kuntu jalisan inda ummil mu'minin, aku pernah duduk berada di dekatnya ummil mu'minin, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, li akirra ainaha bil bara'ah. Tujuanku adalah untuk menghiburnya bahwa fitnahan dan bulian yang selama ini diarahkan kepada beliau sebenarnya semuanya itu tidaklah terjadi. Beliau bebas dari semua fitnahan dan tuduhan itu. Wahya tabki, di mana pada saat itu beliau Sayyidah Aisyah menangis. Faqalat hajarani al-qarib wal ba'id. Kemudian ini masih kata-katanya, masih perkataan Ibnu Malik, Anas bin Malik. Faqalat hajaronil qarib. Kemudian beliau Sayyidah Aisyah berkata, aku ditinggalkan oleh orang-orang terdekatku dan orang-orang yang jauh dariku, semuanya meninggalkan aku. Hatta hajaratnil hirrah, sampai kucing pun tidak mau mendekat kepadaku. Sampai begitu, artinya ini apa ya, menggambarkan betapa pada saat itu Sayyidah Aisyah sangat menderita sekali akibat daripada bulian dan fitnahan yang dialamatkan kepada beliau. Wa ma uridu alayya ta'amun wala syarabun, dan tidak ada makanan dan minuman yang ditawarkan kepadaku lagi. Fakuntu arkudu wa ana ja'iatun dhami'atun. Kemudian pada suatu saat aku tertidur dalam keadaan lapar dan dahaga. Faro'aitu fi manami, kemudian aku bermimpi di dalam tidurku bertemu fatan. Faro'aitu fi manami fatan, aku bertemu di dalam tidurku bertemu dengan seorang pemuda.
Faqala li, kemudian pemuda itu berkata kepadaku, malaki, apa yang kamu alami wahai perempuan? Fakultu, kemudian aku berkata, ini Sayyidah Aisyah, kemudian aku menjawab, hazinatun, saya dalam keadaan susah dan dalam keadaan sedih, mimma dzakaronas, oleh sebab bulian dan fitnahan yang dialamatkan kepadaku. Kemudian apa sikap dari pemuda tadi? Pemuda tadi kemudian berkata, faqala ud'i bihadhihi da'awat yufarrijullahu ta'ala anki, berdoalah kamu dengan doa-doa ini, maka Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar dari masalah-masalah yang kamu hadapi. Kemudian fakultu, maka aku Sayyidah Aisyah bertanya, wa mahiyya, doa apakah itu? Faqala, kemudian pemuda tadi berkata, quli ya sabiqun ni'am, bacalah doa ini, yaitu ya sabiqun ni'am, sebagaimana yang ada di dalam kitab Al-Quswa ini. Untuk sanadnya, ini sanadnya yang saya dapat, puncak sanadnya sampai dengan Sayyid Alwi Al-Maliki, ya. Saya bacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sabiqun ni'am, wa ya dafi'an niqam, wa ya farijal ham, wa ya kashifadz zulam, wa ya a'dala man hakam, wa ya hasiba man zalam, wa ya waliya man zulim, wa ya awwalu bila bidayah, wa ya akhiru bila nihayah, wa ya man lahu ismun bila kunyah, ij'alli min amri farajan wa makhrajan. Ini sebagaimana juga di dalam kitab Tafsir Al-Alwasi tadi itu redaksinya sama persis, ya. Kemudian kalau di dalam kitab Al-Wasi di sana ada penambahan keterangan begini. Fantabahtu wa ana royanatun sub'anatun. Kemudian ceritanya lanjut, ya, ceritanya berlanjut. Kemudian setelah Sayyidah Aisyah mendapatkan ijazah amalan doa ini dari pemuda tadi, Sayyidah Aisyah berkata, fantabahtu, kemudian aku bangun dari tidurku, ana royanatun sab'anatun, saya dalam keadaan segar dan dalam keadaan kenyang. Padahal tadi dia tidur itu kan dalam keadaan lapar dan dahaga. Wa qad anzalallahu ta'ala faroji, kemudian turunlah solusi dari Allah, penyelesaian dari semua masalah yang aku hadapi. Ini ceritanya Sayyidah Aisyah kepada Anas bin Malik tadi. Kemudian wa yusamma hadzal du'a al-faraj, kemudian doa ini disebut dengan istilah doa ul-faraj. Kemudian doa ini viral, ya, disebut dengan doa ul-faraj atau doa solusi. Di sana dikatakan di dalam kitab tafsir Al-Alusi, falyahfadz wal yastamil, jaga doa ini, ya, dan amalkan dengan istiqomah. Semoga kita semuanya bisa istiqomah mengamalkan, nggih. Amin ya rabbal alamin. Saya baca dulu dan saya terjemah doanya, mohon diperhatikan dan jangan lupa pulpoinnya, ya, diambil agar ketika kita mengamalkan doa ini kita mengerti betul dengan apa yang kita minta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sabiqun ni'am, wahai zat yang sempurna nikmat-nikmatnya. Artinya segala nikmat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik nikmat yang besar ataupun nikmat yang kecil, itu semuanya, ya, dari Allah, dan nikmat dari Allah itu semuanya sempurna, tidak ada yang kurang. Wahai zat yang sempurna nikmat-nikmatnya, wa ya dafi'an niqam, dan wahai zat yang menolak siksaan, wahai zat yang menolak siksaan, baik siksaan di dunia ataupun siksaan di akhirat. Artinya siksaan di dunia itu ya termasuk musibah, termasuk
permasalahan hidup yang sedang menimpa dan terasa sangat memberatkan. Difitnah sana, difitnah sini, dibully sana, dibully sini. Itu Allah yang bisa menolaknya. Wa yadafi'an niqam, dan wahai zat yang menolak segala bentuk siksaan. Wa ya farijal ham, dan wahai zat yang membuka segala kesusahan atau segala masalah. Wa ya farijal ham, dan wahai zat yang membuka segala kesusahan. Wa ya kashifadz zulam, dan wahai zat yang membuka segala kegelapan, baik kegelapan di dunia ataupun kegelapan kelak di akhirat. Gelapnya di dunia itu ya kita menjadi tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ini penting ya. Wa ya kashifadz zulam, dan wahai zat yang membuka segala bentuk kegelapan. Ini penting, sekali lagi saya sampaikan, ini penting untuk kita amalkan. Wa ya a'dalaman hakam, dan wahai seadil-adilnya zat yang memutuskan. Dan wahai seadil-adilnya zat yang memutuskan. Siapa? Ya Allah. Allah kan maha adil. Wa ya hasibaman zolam, wa ya hasibaman zolam, dan wahai zat yang meminta pertanggungjawaban kepada orang yang melakukan kezoliman. Artinya kalau kita dizolimi ya, kita tidak usah balas dendam ya, tidak usah balas dendam, karena Allah tidak akan tinggal diam. Siapapun yang melakukan kezoliman, baik kezoliman kecil atau kezoliman yang besar, maka pasti Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Saya ulang, wa ya hasibaman zolam, wahai zat yang meminta pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang telah melakukan kezoliman. Wa ya waliyaman zulim, dan wahai zat yang menolong orang-orang yang dizolimi. Artinya apa? Kalau Allah tadi itu akan meminta pertanggungjawaban kepada orang yang melakukan kezaliman, Allah juga akan selalu memberikan pertolongan kepada orang yang dizalimi. Allah tidak akan pernah tinggal diam. Ini sebagaimana di dalam salah satu hadis dikatakan ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah doanya orang yang berpuasa, kemudian doa orang yang dizolimi. Ini bentuk pertolongan Allah. Orang yang dizolimi itu doanya mustajab. Dan yang ketiga adalah doa yang dilakukan setelah selesai melakukan sholat 5 waktu. Saya ulang, wa ya waliyaman zulim, dan wahai zat yang menolong terhadap orang-orang yang dizolimi. Wa ya awwalu bila bidayah, dan wahai zat yang pertama tanpa ada permulaan. Wa ya akhiru bila nihayah, dan wahai zat yang terakhir tanpa ada ujung. Artinya Allah itu awalnya tidak ada permulaan, kemudian akhirnya kapan tidak ada ujungnya. Dia maha dahulu dan maha terakhir. Wa ya man lahu ismun bila kunyah, wa ya man lahu ismun, wahai zat yang memiliki nama bila kunyah, tanpa nama kunyah. Nama kunyah itu kan nama yang diawali ya, yang diawali dengan kata ibnun au abun. Contoh seperti Ibnu Umar, lah ini namanya kunyah. Atau Abu Bakar, ini juga nama kunyah. Allah kan tidak diperanakkan, juga tidak memiliki anak, sehingga dia tidak memiliki kunyah. Wa ya man lahu ismun, wahai zat yang memiliki nama bila kunyah, tanpa kunyah. Kemudian inti permintaannya di sini dari awal tadi itu masih pujian-pujian, rayuan-rayuan kepada Allah agar Allah memberikan perhatian terhadap doa ini.
Ij'al, jadikanlah li untukku min amri dari urusan-urusanku, jadikanlah farajan atau berikanlah untuk semua urusan-urusanku, berikanlah farajan solusi, wa makhrajan dan jalan keluar. Ini terjemah atau maksud daripada doa ini. Saya bacakan dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sabighan ni'am wa ya dafi'an niqam wa ya farijal ham wa ya kashifaz zulam wa ya a'dala man hakam wa ya hasiba man zalam wa ya waliya man zulim wa ya awwalu bila bidayah wa ya akhiru bila nihayah wa ya man lahu ismun bila kunyah ij'alli min amri farajan wa makhraja. Ini bisa diulang-ulang ya. Ij'alli min amri farajan wa makhraja, ij'alli min amri farajan wa makhraja, ij'alli min amri farajan wa makhraja. Bisa diulang 3 kali, 5 kali, kemudian 7 kali, 9 kali, 11 kali. Pokoknya usahakan sebanyak-banyaknya ya. Usahakan ganjil. Kemudian doa ini adalah doa Sayyidah Aisyah ketika tertimpa masalah yang sangat berat hingga ia ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya serta tidak tersisa sedikit pun makanan dan minuman di rumahnya. Kemudian Sayyid Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Abwabul Faraj berkata, doa ini adalah doa yang paling layak disebut dengan doa kemudahan. Kalau di dalam tafsir Al-Alusi tadi dikatakan wa yusamma hadzal du'a du'a al-faraj, doa ini disebut dengan doa solusi, fal yahfaz wal yastamil. Jaga doa ini dan amalkan dengan istiqomah insya Allah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian kali ini kita cukupkan dulu. Sekian dari saya, mohon maaf. Sekali lagi mohon doa dan restunya. Semoga pengajian ini menjadi pengajian yang istiqomah, membawa manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.